Aku datang ke Jakarta membawa harapan untuk membantu ibu dan adikku. Tapi di rumah orang yang paling kupercaya, hidupku justru berubah menjadi mimpi buruk. Saat semua orang memilih diam, aku memutuskan melawan. Keputusan itu membuatku kehilangan banyak hal, tetapi juga mengajarkanku arti keberanian yang sesungguhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semuanya, semoga kalian selalu diberikan kesehatan, kemudahan rezeki, dan perlindungan dalam menjalani kehidupan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan sebuah kisah penuh perjuangan, pengkhianatan, air mata, dan keberanian yang mungkin bisa menjadi pelajaran bagi kita semua. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, tuliskan komentar terbaik kalian, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Saya ingin menyapa kalian semua dari Sabang sampai Merauke. Namaku Tanti. Saat semua kejadian itu terjadi, usiaku baru 20 tahun. Usia yang seharusnya dipenuhi mimpi, harapan, dan semangat untuk menata masa depan. Namun hidupku justru berubah sejak hari ketika ayah mengembuskan napas terakhirnya. Aku masih mengingat pagi itu dengan sangat jelas. Langit mendung menggantung di atas desa kami. Angin berembus pelan membawa aroma tanah yang basah karena hujan semalam. Di dalam rumah sederhana yang selama ini menjadi tempat kami berteduh, suasana begitu sunyi. Ayah terbaring lemah. Sejak beberapa bulan sebelumnya, kondisi kesehatannya memang terus menurun. Kami sudah berusaha semampunya. Ibu bahkan menjual sebagian perhiasan peninggalan nenek untuk biaya pengobatan. Namun takdir berkata lain. Hari itu, ayah pergi untuk selamanya. Tangisan ibu pecah memenuhi ruangan. Adikku yang masih duduk di bangku sekolah menengah memeluk tubuh ayah sambil menangis sejadi-jadinya. Aku sendiri hanya bisa terpaku. Rasanya seperti kehilangan arah. Ayah bukan hanya kepala keluarga. Beliau adalah tempat kami bersandar. Sosok yang selalu mengatakan bahwa seberat apapun hidup, kami harus tetap berjalan. Pemakaman berlangsung sederhana. Tetangga dan kerabat datang memberikan doa serta dukungan. Namun setelah semua orang pulang, kenyataan mulai terasa. Kami kini harus menghadapi hidup tanpa ayah. Hari demi hari berlalu. Tabungan keluarga semakin menipis. Penghasilan yang dulu diperoleh ayah sudah tidak ada lagi. Ibu berusaha membantu dengan menerima pekerjaan apa saja yang bisa dilakukan dari rumah. Kadang ibu membuat kue, kadang ibu membantu tetangga menjahit. Namun penghasilannya jauh dari cukup. Melihat kondisi itu, aku sering menangis diam-diam pada malam hari. Aku baru saja lulus sekolah. Sebenarnya aku ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Tetapi keadaan tidak memungkinkan. Setiap kali melihat wajah ibu yang kelelahan, keinginanku untuk kuliah perlahan terkubur oleh kenyataan. Suatu sore, ketika kami sedang duduk di teras rumah, ibu memegang tanganku. Tanti, jangan terlalu memikirkan ibu. Kamu masih muda. Kejar cita-citamu. Aku tersenyum pahit. Bagaimana aku bisa memikirkan cita-cita kalau ibu dan adik sedang kesulitan? Ibu tidak menjawab. Namun aku melihat mata beliau mulai berkaca-kaca. Beberapa minggu kemudian, seorang kerabat datang berkunjung. Ia adalah Pak Deku, kakak dari ayah. Pak De tinggal di Jakarta dan memiliki usaha yang cukup berkembang. Setelah mendengar kondisi keluarga kami, beliau menawarkan bantuan. Tanti ikut Pak De ke Jakarta saja.
Di sana banyak pekerjaan. Nanti bisa bantu ibu dari sana. Perkataan itu membuatku terdiam. Jakarta. Kota yang selama ini hanya kulihat dari televisi. Kota yang katanya penuh kesempatan. Kota yang mungkin bisa mengubah nasib keluargaku. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memikirkan semua kemungkinan yang akan terjadi. Aku takut meninggalkan ibu dan adik. Namun aku juga tahu bahwa kami membutuhkan penghasilan. Akhirnya setelah berdiskusi panjang, aku memutuskan menerima tawaran tersebut. Hari keberangkatan pun tiba. Ibu memelukku sangat erat di terminal. Jaga diri baik-baik, nak. Air mata kami sama-sama jatuh. Adikku juga memelukku. Kakak jangan lupa pulang. Aku mengangguk sambil menahan tangis. Saat bus mulai bergerak meninggalkan kota kecil kami, aku melihat ibu dan adik semakin jauh dari pandangan. Aku tidak tahu bahwa perjalanan menuju Jakarta bukan hanya akan mengubah hidupku. Perjalanan itu akan membawaku pada ujian terbesar yang pernah kuhadapi. Ujian yang akan mengajarkanku arti keberanian, harga diri, dan perjuangan mencari keadilan. Saat itu aku masih percaya bahwa rumah Pak D adalah tempat paling aman yang bisa kutuju. Aku tidak pernah menyangka bahwa bahaya justru menungguku di sana. Perjalanan menuju Jakarta memakan waktu belasan jam. Sepanjang jalan, aku lebih banyak diam sambil memandangi pemandangan yang terus berganti dari balik jendela bus. Sawah, perbukitan, dan rumah-rumah sederhana perlahan berubah menjadi deretan bangunan yang semakin padat. Ketika akhirnya memasuki Jakarta, mataku terbelalak kagum. Jalanan yang ramai, gedung-gedung tinggi yang menjulang, serta kendaraan yang seolah tak pernah berhenti bergerak membuatku merasa seperti berada di dunia yang berbeda. Kota ini jauh lebih besar daripada yang pernah kubayangkan. Pak D yang duduk di sebelahku tersenyum melihat ekspresiku. Bagaimana? Besar, kan, Jakarta? Aku mengangguk pelan. Iya, Pak D. Namun di balik rasa kagum itu, tersimpan ketakutan yang sulit kujelaskan. Ini pertama kalinya aku tinggal jauh dari ibu dan adikku. Untuk pertama kalinya juga aku harus menghadapi kehidupan baru seorang diri. Sesampainya di rumah Pak D, aku disambut hangat oleh Bude. Beliau memelukku seperti anak sendiri. Anggap saja rumah ini rumahmu juga, Tanti, katanya ramah. Perkataannya sedikit menenangkan hatiku. Rumah Pak D cukup besar dibandingkan rumah kami di kampung. Ada beberapa kamar tidur, ruang tamu yang luas, dan halaman kecil di depan rumah. Aku mendapat sebuah kamar sederhana di bagian belakang. Malam itu, setelah membereskan barang-barang, aku menelepon ibu. Bagaimana di sana, nak? Tanya ibu. Baik, Bu. Pak D dan Bude baik sekali. Aku sengaja terdengar ceria agar ibu tidak khawatir. Beberapa hari kemudian, Pak D membantuku mendapatkan pekerjaan di sebuah toko perlengkapan rumah tangga milik temannya. Gajinya memang tidak terlalu besar, tetapi cukup untuk memulai hidup baru. Aku bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi berangkat sebelum matahari terlalu tinggi, lalu pulang menjelang malam. Meski lelah, aku merasa bahagia karena akhirnya bisa menghasilkan uang sendiri. Ketika menerima gaji pertama, air mataku hampir jatuh. Sebagian besar langsung kukirim kepada ibu. Tak lama kemudian, ibu menelepon. Tanti, uangnya sudah masuk. Terima kasih, nak. Mendengar suara ibu yang terdengar lebih tenang membuat semua rasa lelahku terasa terbayar. Hari-hari mulai berjalan lebih teratur. Aku perlahan beradaptasi dengan kehidupan Jakarta. Aku belajar menggunakan kendaraan umum, mengenal lingkungan sekitar, dan berusaha menjadi pribadi yang lebih mandiri. Namun di tengah semua itu, ada satu hal yang mulai mengusik pikiranku. Anak Pak D, yang bernama Rian, sering berada di rumah karena pekerjaannya tidak menentu. Awalnya aku menganggapnya biasa saja. Ia beberapa tahun lebih tua dariku dan tampak ramah ketika pertama kali bertemu. Tetapi semakin lama, sikapnya mulai membuatku tidak nyaman.
Ia sering menatapku terlalu lama saat kami berada di ruang makan. Kadang ia melontarkan candaan yang menurutku berlebihan. Kalau ada Tanti di rumah, suasana jadi lebih enak dipandang, katanya suatu malam sambil tertawa. Aku hanya tersenyum kaku. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin memang seperti itu cara bercandanya. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin sering muncul. Suatu sore saat aku sedang mencuci piring di dapur, Rian tiba-tiba berdiri sangat dekat di belakangku. Aku terkejut dan langsung menyingkir. "Maaf, bikin kaget ya," katanya sambil tersenyum. Entah mengapa, senyum itu membuat bulu kuduku meremang. Sejak saat itu, aku mulai lebih berhati-hati. Aku berusaha menghindari berada berdua dengannya di dalam rumah. Meski begitu, aku memilih diam. Aku tidak ingin menuduh yang bukan-bukan. Lagi pula, aku tinggal menumpang di rumah Pak D. Aku tidak ingin membuat masalah. Aku tidak tahu bahwa sikap diamku justru akan menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang kelak mengubah seluruh jalan hidupku. Saat itu, aku masih berusaha meyakinkan diriku bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal, tanpa kusadari, tanda-tanda bahaya mulai muncul satu persatu di hadapanku. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku tetap bekerja di toko perlengkapan rumah tangga dan mengirim sebagian besar penghasilanku untuk ibu serta adikku di kampung. Setiap kali menerima kabar bahwa kebutuhan sekolah adikku bisa terpenuhi atau ibu tidak perlu lagi berutang kepada tetangga, hatiku merasa lebih tenang. Namun di balik ketenangan itu, ada sesuatu yang perlahan mengganggu pikiranku. Rian semakin sering mencari alasan untuk mendekatiku. Awalnya hanya percakapan-percakapan ringan. Ia bertanya tentang pekerjaanku, tentang kehidupan di kampung, atau tentang cita-citaku. Aku menjawab seperlunya karena tidak ingin dianggap tidak sopan. Tetapi lama-kelamaan, pertanyaannya mulai terasa aneh. "Kamu sudah punya pacar belum, Tan?" Tanyanya suatu malam saat kami sedang menonton televisi bersama keluarga. Aku menggeleng. "Belum." "Wajar sih. Kalau secantik kamu, pasti banyak yang antre." Aku hanya tersenyum tipis tanpa menjawab. Pak D dan Bude yang berada di ruangan itu menganggap ucapan tersebut hanya candaan biasa. Mereka bahkan ikut tertawa. Namun aku tidak merasa lucu. Sejak saat itu, aku semakin menjaga jarak. Aku mulai lebih sering berada di kamar setelah pulang kerja. Jika harus berada di ruang keluarga, aku memastikan ada Pak D atau Bude di sana. Sayangnya, tidak selalu memungkinkan. Suatu sore aku pulang lebih cepat karena toko tempatku bekerja sedang melakukan perbaikan. Saat memasuki rumah, aku melihat suasana begitu sepi. Pak D masih bekerja. Bude sedang menghadiri acara pengajian. Dan Rian berada di rumah. Aku berusaha langsung masuk ke kamar. Tetapi suara Rian menghentikanku. "Pulang cepat." "Iya." "Ngobrol dulu, dong. Aku capek." Aku terus berjalan menuju kamar. Namun sebelum pintu tertutup, ia kembali berbicara. "Kamu selalu menghindar dari aku ya?" Aku terdiam beberapa detik. "Enggak kok." "Kalau enggak, kenapa setiap aku ajak ngobrol kamu selalu pergi?" Aku tidak tahu harus menjawab apa. Akhirnya aku masuk kamar dan mengunci pintu dari dalam. Jantungku berdegup lebih cepat. Saat itu aku mulai menyadari bahwa perasaanku tidak salah. Ada sesuatu dalam sikap Rian yang membuatku merasa tidak aman. Malam harinya aku sempat ingin bercerita kepada Bude. Tetapi setiap kali kesempatan itu datang, keberanianku menghilang. Bagaimana jika aku salah paham? Bagaimana jika mereka menganggap aku hanya berlebihan? Bagaimana jika kehadiranku justru membuat hubungan keluarga menjadi rusak? Pertanyaan-pertanyaan itu terus berputar di kepalaku. Akhirnya aku memilih diam. Keputusan yang kelak sangat kusesali. Beberapa minggu kemudian, sikap Rian semakin sulit diabaikan. Ia mulai sering mengirim pesan ke ponselku meskipun kami tinggal serumah. Awalnya hanya sapaan biasa, lalu berubah menjadi pujian-pujian yang membuatku tidak nyaman. Ketika pesan-pesan itu tidak kubalas, ia malah semakin sering menghubungiku. Aku mulai merasa tertekan. Suatu malam, saat sedang menelepon ibu,
Aku hampir menceritakan semuanya. Namun ketika mendengar suara ibu yang terdengar lelah setelah bekerja seharian, aku mengurungkan niatku. Aku tidak ingin menambah beban pikirannya. Di sana baik-baik saja, kan? Tanya ibu. Aku memejamkan mata sejenak. Iya, Bu. Semua baik. Itu adalah kebohongan yang keluar karena aku ingin melindungi perasaan ibu. Padahal jauh di dalam hati, aku mulai merasa ketakutan. Hari demi hari berlalu. Perasaan was-was itu semakin besar. Aku bahkan mulai sulit tidur nyenyak. Setiap mendengar langkah kaki di lorong rumah pada malam hari, aku langsung terbangun. Aku selalu memastikan pintu kamar terkunci sebelum tidur. Aku juga menyimpan kursi di belakang pintu sebagai pengaman tambahan. Meski terdengar berlebihan, saat itu hanya itu yang bisa kulakukan untuk membuat diriku merasa aman. Sayangnya, tanda-tanda yang selama ini kuanggap bisa kuatasi sendiri ternyata hanyalah awal dari masalah yang jauh lebih besar. Aku masih berharap semuanya akan berhenti dengan sendirinya. Aku masih percaya bahwa jika aku terus menghindar, Rian akan menyerah. Namun kenyataan tidak berjalan seperti yang kuharapkan. Seseorang yang terbiasa melanggar batas seringkali tidak berhenti hanya karena kita memilih diam. Dan aku akan segera belajar pelajaran itu dengan cara yang sangat menyakitkan. Malam-malam yang dulu terasa biasa perlahan berubah menjadi sumber ketakutan. Sementara itu, aku belum menyadari bahwa sebuah peristiwa besar sedang menunggu di depan, siap mengubah seluruh hidupku untuk selamanya. Malam itu Jakarta diguyur hujan deras. Suara air yang jatuh ke atap rumah terdengar seperti tidak ada habisnya, seolah menutupi seluruh suara lain di dunia. Aku baru saja pulang kerja lebih lambat dari biasanya karena ada stok barang yang harus dirapikan di toko. Tubuhku lelah, tapi pikiranku lebih lelah lagi. Sejak beberapa minggu terakhir, aku hidup dalam rasa was-was yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap langkah di rumah ini selalu membuatku waspada. Setiap suara pintu terbuka membuat jantungku berdebar lebih cepat. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Pak De dan Bude sedang menginap di rumah saudara karena ada acara keluarga. Dan hanya aku serta Rian yang berada di rumah. Aku mencoba menenangkan diri. Aku cuma harus cepat tidur, pikirku. Aku masuk ke kamar, mengunci pintu seperti biasa, lalu mengganti pakaian kerja dengan pakaian rumah. Setelah itu aku duduk di tepi ranjang, memandangi ponselku yang masih menyala. Ada pesan dari ibu. Jangan lupa makan yang cukup ya. Nak, ibu bangga sama kamu. Aku tersenyum kecil. Air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahannya. Aku tidak ingin ibu khawatir. Beberapa menit kemudian, listrik sempat berkedip karena hujan semakin deras. Suasana semakin gelap dan sunyi. Aku memutuskan berbaring dan mencoba tidur lebih awal. Namun tidur itu tidak datang dengan mudah. Sekitar tengah malam, aku terbangun karena suara ketukan pelan di pintu kamar. Tok, tok. Aku langsung terjaga. Jantungku berdegup kencang. Siapa? Tanyaku pelan. Tidak ada jawaban. Tok, tok. Ketukan itu terdengar lagi. Aku Rian. Suara dari luar terdengar pelan. Aku diam. Tanganku mulai gemetar. Ada apa? Tanyaku akhirnya. Bisa buka sebentar? Aku mau ngomong. Aku menarik napas dalam. Besok saja. Aku sudah mau tidur. Hening. Aku mengira dia akan pergi. Namun beberapa detik kemudian, aku mendengar suara handle pintu diputar. Ceklek. Pintu tidak terbuka karena sudah kukunci. Buka sebentar saja, Tanti. Suaranya kini lebih dekat. Aku mundur ke belakang. Tidak. Besok saja. Suasana menjadi sangat tegang. Hanya suara hujan yang terdengar dari luar jendela. Tiba-tiba, aku mendengar langkah kaki di luar pintu kamar tidak lagi menjauh. Justru berhenti di depan pintu. Aku cuma mau ngobrol, katanya lagi. Namun nada suaranya berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang membuat tubuhku langsung dingin. Aku tidak menjawab. Beberapa detik kemudian, terdengar suara kasar dari luar, seperti seseorang mencoba memaksa membuka pintu. Brak! Pintu terbuka. Kamu mau apa? Suaraku mulai panik.
Tidak ada jawaban, Rian langsung menyergapku. Dalam hitungan detik, semua ketakutanku yang selama ini kupendam meledak. Aroma miras memasuki kamarku. Dia membawa pisau dan mengancamku. Tanganku gemetar hebat. Nafasku tidak teratur. Ini nyata. Ini berbahaya. Aku berusaha berteriak, tapi suaraku tertahan di tenggorokan. Di luar hujan semakin deras, membuat suara di dalam rumah seperti tertelan. Rian semakin bersemangat seperti pemain bola yang sedang menggiring bola dengan penuh semangat. Menyisir panjang dan lebar lapangan dengan rumput yang masih hijau. Mengambil ancang-ancang mengarahkan bola ke dalam gawang. Walaupun beberapa kali membentur mistar gawang. Dengan semangat juang akhirnya. Gol. Bola pun masuk hingga jalannya pun jebol. Aku tidak tahu berapa lama itu terjadi. Yang aku ingat hanya rasa takut yang luar biasa. Seperti seluruh tubuhku kehilangan kendali. Dalam situasi yang kacau itu, aku mengalami kejadian yang tidak pernah bisa aku lupakan seumur hidupku. Sesuatu yang merenggut rasa amanku, rasa percaya, dan sebagian dari diriku sebagai seorang manusia. Ketika semuanya akhirnya berhenti, aku tidak lagi merasa berada di dalam tubuhku sendiri. Aku hanya merasa kosong. Tinggi, hancur. Dan malam itu, sesuatu dalam hidupku benar-benar patah. Aku tidak lagi menjadi Tanti yang sama seperti sebelumnya. Aku hanya seseorang yang tersisa di dalam reruntuhan ketakutan. Dan saat fajar hampir tiba, aku tahu satu hal pasti. Aku tidak bisa lagi tinggal di rumah ini. Pagi itu, aku tidak benar-benar tidur. Mataku sembab, tubuhku lemas, dan pikiranku seperti kosong. Aku duduk di sudut kamar sambil memeluk lutut, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi dalam hidupku. Rumah ini yang dulu terasa aman, kini berubah menjadi tempat yang membuatku takut. Aku menunggu sampai suara di luar benar-benar sunyi. Entah jam berapa Pak D pulang malam itu. Aku tidak tahu. Yang aku tahu hanya satu. Aku tidak bisa tinggal di sini lagi. Dengan tangan gemetar, aku mulai mengumpulkan barang-barangku. Tidak banyak. Beberapa pakaian, ponsel, dan sedikit uang sisa gaji. Setiap gerakan terasa berat. Seperti tubuhku menolak untuk melangkah. Tapi hatiku terus mendorongku untuk pergi. Aku harus keluar. Aku harus selamat. Bisikku pelan. Saat pintu rumah masih sepi, aku keluar perlahan. Tidak ada perpisahan. Tidak ada penjelasan. Aku hanya pergi. Langkahku terasa seperti tidak punya arah. Aku berjalan cepat, lalu semakin cepat. Sampai akhirnya aku berlari kecil menjauh dari rumah Pak D. Air mata jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak tahu harus kemana. Jakarta terlalu besar. Aku tidak punya siapa-siapa di sini. Aku sempat duduk di halte bus, mencoba menenangkan diri. Orang-orang berlalu lalang tanpa tahu apa yang sedang aku alami. Dunia terasa tetap berjalan, sementara hidupku seperti berhenti. Aku mencoba menghubungi beberapa teman kerja, tapi tidak ada yang bisa membantu banyak. Ada yang menyarankan untuk pulang ke kampung, ada juga yang takut ikut campur. Nama Pak D masih membuatku takut untuk bicara terlalu banyak. Namun satu hal mulai muncul dalam pikiranku. Aku tidak boleh diam. Aku tidak boleh membiarkan ini terjadi begitu saja. Setelah beberapa jam, aku akhirnya menghubungi seorang kenalan di tempat kerja yang cukup baik padaku. Dia bersedia menampungku sementara di rumah kontrakannya yang kecil. Datang saja dulu. Kamu aman di sini, katanya. Mendengar itu, untuk pertama kalinya sejak malam itu, aku merasa sedikit tenang. Di tempat sederhana itu, aku akhirnya bisa menangis tanpa menahan diri. Semua rasa takut, marah, dan hancur yang selama ini kupendam akhirnya keluar. Aku tidak lagi berusaha terlihat kuat, karena aku memang sedang tidak kuat. Namun di tengah kehancuran itu, ada satu hal yang mulai tumbuh pelan-pelan di dalam diriku. Kesadaran bahwa aku harus melawan. Tidak hanya untuk diriku sendiri, tapi juga untuk mencegah ini terjadi pada orang lain. Malam-malam berikutnya aku tidak tidur dengan tenang. Setiap suara membuatku waspada. Setiap bayangan membuatku teringat kembali pada rumah itu. Tapi perlahan aku mulai mengumpulkan keberanian.
Aku mulai mencari tahu tentang bantuan hukum, tentang tempat melapor, tentang hak-hak sebagai korban. Meski takut, aku tahu aku tidak bisa selamanya bersembunyi. Suatu pagi, aku berdiri di depan kaca kecil di kamar kontrakan itu. Wajahku terlihat pucat dan lelah, tapi mataku mulai berubah. Ada sesuatu yang berbeda. Bukan lagi hanya rasa takut, tapi juga tekad. Aku harus melapor, kataku pelan pada diriku sendiri. Dan hari itu menjadi awal dari langkah terberat dalam hidupku. Langkah menuju keadilan. Hari-hari setelah aku keluar dari rumah Pak D tidak pernah benar-benar tenang. Setiap malam aku masih sering terbangun karena mimpi buruk. Wajahku terlihat tenang di luar, tapi di dalam aku masih berantakan. Namun satu hal sudah kupastikan dalam hati, aku tidak bisa terus diam. Dengan ditemani orang yang menampungku sementara, aku akhirnya memberanikan diri pergi ke kantor polisi. Langkahku terasa berat saat memasuki gedung itu. Suasana dingin, suara orang-orang yang lalu lalang, dan tatapan asing membuat dadaku sesak. Aku hampir saja ingin berbalik. Aku benar-benar bisa melakukan ini, pikirku. Tanganku gemetar saat duduk di ruang pelayanan. Beberapa saat kemudian, seorang petugas wanita menghampiriku. Wajahnya tenang, suaranya lembut. Ada yang bisa dibantu, Dik? Aku menelan ludah. Mulutku terasa sulit untuk berbicara. Namun akhirnya aku berkata pelan, "Saya mau melapor." Kalimat itu terasa sangat berat. Petugas itu mengangguk dan membawaku ke ruangan yang lebih tenang. Di sana, aku diminta menceritakan semuanya. Awalnya aku kesulitan bicara. Setiap kali mencoba menjelaskan, suaraku bergetar. Tanganku dingin. Ada bagian dari diriku yang ingin menutup semua ini dan pulang saja. Tapi aku tahu, kalau aku berhenti sekarang, aku mungkin tidak akan pernah berani lagi. Dengan suara yang patah-patah, aku mulai menceritakan kejadian yang kualami di rumah Pak D. Petugas itu mendengarkan dengan sabar, tanpa memotong. Sesekali ia mengangguk, memberi tanda bahwa aku boleh melanjutkan. Setelah itu, proses panjang dimulai. Aku diminta memberikan keterangan lebih detail. Aku juga diminta menunjukkan bukti yang aku punya, seperti pesan-pesan dari Rian yang selama ini membuatku tidak nyaman. Semua terasa berat, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara emosional. Setiap kali mengulang cerita itu, aku seperti dipaksa kembali ke malam yang ingin aku lupakan. Namun ada satu hal yang membuatku bertahan. Aku tidak ingin ada korban berikutnya. Beberapa hari kemudian, aku dipertemukan dengan pihak penyidik yang menangani kasusku. Mereka menjelaskan proses hukum yang akan berjalan, bahwa tidak semuanya bisa selesai dengan cepat. Akan ada pemeriksaan lanjutan, kata salah satu penyidik. Kamu harus siap secara mental. Aku mengangguk, meskipun dalam hati aku tidak benar-benar siap. Di luar proses hukum, aku juga mendapat bantuan dari seorang pendamping korban. Dialah yang mulai membantuku memahami bahwa apa yang terjadi bukanlah kesalahanku. Kalimat itu awalnya sulit kuterima. Aku masih sering menyalahkan diri sendiri. Kalau saja aku lebih berani bicara dari awal. Kalau saja aku tidak tinggal di sana. Namun perlahan, aku mulai memahami bahwa kesalahan tidak ada pada diriku. Ada orang lain yang melanggar batas, dan aku adalah korban. Proses hukum berjalan tidak mudah. Aku harus beberapa kali datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan tambahan. Kadang aku merasa lelah, kadang aku ingin menyerah. Ada juga tekanan dari luar yang membuatku semakin goyah. Beberapa orang mencoba menghubungiku, meminta agar masalah ini tidak diperpanjang. Aku takut, tapi aku tidak mundur. Setiap kali rasa takut itu datang, aku mengingat kembali alasan aku melapor. Aku tidak ingin hidup dalam diam. Aku tidak ingin trauma ini menguasai hidupku selamanya. Suatu malam, aku duduk sendirian di kamar kecil tempat aku tinggal sementara. Aku membuka catatan kecil yang mulai kuisi setiap hari. Bukan hanya tentang kejadian, tapi juga tentang perasaanku. Aku masih takut, tulisku. Tapi aku tidak mau kalah. Air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan hanya air mata kesedihan.
Ada sedikit kekuatan di dalamnya. Perjalanan ini masih panjang. Aku tahu keadilan tidak datang dengan cepat. Tapi aku sudah melangkah. Proses hukum yang kujalani ternyata jauh lebih panjang dan melelahkan dari yang kubayangkan. Setelah laporan dibuat, aku harus kembali berhadapan dengan berbagai pemeriksaan, menghadiri panggilan, dan menjawab pertanyaan yang kadang membuat dadaku sesak lagi. Setiap kali memasuki ruangan pemeriksaan, aku selalu menarik napas panjang. Bukan karena aku tidak ingin jujur, tapi karena setiap pertanyaan seolah menarikku kembali ke malam yang ingin sekali aku lupakan. Apa yang terjadi waktu itu? Jam berapa kejadian dimulai? Apakah kamu yakin dengan keteranganmu? Pertanyaan-pertanyaan itu terdengar sederhana bagi orang lain, tapi bagiku seperti membuka luka yang belum sembuh. Di sisi lain, tekanan juga mulai terasa dari lingkungan sekitar. Ada yang mulai membicarakan kasusku. Ada yang meragukan ceritaku. Bahkan ada yang menyuruhku untuk berdamai saja demi nama baik keluarga. Kalimat itu paling sulit kuterima. Nama baik? Bagaimana dengan rasa takut yang harus kutanggung setiap malam? Bagaimana dengan hidupku yang berubah total? Aku mulai sering menangis diam-diam. Kadang aku merasa ingin menyerah saja. Hidupku terasa terlalu berat untuk ditanggung seorang diri. Namun setiap kali aku hampir menyerah, pendamping korban selalu mengingatkanku. Kamu sudah sejauh ini. Jangan berhenti di tengah jalan. Perkataan itu sederhana, tapi cukup membuatku bertahan. Beberapa waktu kemudian, kasus ini mulai masuk ke tahap yang lebih serius. Aku harus menghadiri proses yang lebih formal. Ruangan yang sebelumnya hanya untuk pemeriksaan kini terasa lebih dingin dan menegangkan. Di sana aku melihat orang yang dulu kukenal sebagai bagian dari keluarga Pak D. Rian. Saat mataku bertemu dengannya, tubuhku langsung kaku. Rasa takut lama yang sempat kupendam kembali muncul. Namun kali ini aku tidak sendirian. Aku duduk di tempatku, mencoba menenangkan diri. Tanganku masih gemetar, tapi aku tidak menunduk seperti dulu. Aku sudah melangkah sejauh ini. Proses berjalan dengan lambat. Ada banyak penundaan. Ada banyak perdebatan. Kadang aku pulang dengan kepala pusing dan hati lelah. Namun perlahan aku mulai melihat satu hal. Aku tidak lagi diam. Aku sedang melawan. Di sela-sela proses itu, aku mulai membangun hidup kecilku kembali. Aku tetap bekerja paruh waktu. Aku belajar menata hari demi hari agar tidak terus terjebak dalam trauma. Tidak mudah. Ada hari-hari di mana aku merasa kuat. Ada hari-hari di mana aku ingin menghilang saja. Tapi aku terus berjalan. Suatu malam, aku duduk di kamar kecilku sambil menatap langit dari jendela. Lampu kota Jakarta terlihat jauh di kejauhan, seperti bintang-bintang yang tidak bisa kugapai. Aku berpikir tentang hidupku sebelum semua ini terjadi. Tentang ayah, tentang ibu dan adikku di kampung. Tentang aku yang dulu hanya ingin bekerja dan membantu keluarga. Air mataku jatuh tanpa suara. Aku masih di sini, bisikku pelan. Dan aku belum selesai. Di tengah semua rasa sakit itu, aku mulai menyadari sesuatu yang penting. Keadilan tidak selalu datang dengan cepat. Tapi keberanian untuk bertahan adalah bentuk kemenangan pertama. Dan aku sudah memilikinya. Meskipun kecil, perjalanan ini belum selesai. Namun aku tidak lagi berjalan sebagai seseorang yang hanya takut. Aku mulai berjalan sebagai seseorang yang memilih untuk melawan. Waktu berjalan perlahan, tetapi pasti. Proses hukum yang aku jalani akhirnya mencapai titik akhir setelah melalui perjalanan panjang yang melelahkan. Banyak hal yang tidak mudah, banyak air mata yang jatuh, dan banyak hari di mana aku hampir menyerah. Namun pada akhirnya, keputusan itu keluar. Aku tidak fokus pada setiap detail hukumnya, karena yang paling penting bagiku saat itu bukan sekadar hasil di atas kertas, melainkan rasa bahwa suaraku akhirnya didengar. Untuk pertama kalinya setelah semua kejadian itu, aku bisa menarik napas sedikit lebih lega. Tapi luka di dalam diriku tidak hilang begitu saja. Beberapa bulan setelahnya, aku masih sering terbangun di malam hari. Masih ada rasa takut yang muncul tanpa alasan. Namun perlahan, aku belajar berdamai dengan diriku sendiri.
Aku mulai fokus membangun hidup baru. Aku pindah ke tempat yang lebih aman. Aku melanjutkan pekerjaan, meski sederhana. Aku belajar banyak hal baru, termasuk bagaimana mengelola emosi dan tidak menyalahkan diri sendiri atas apa yang terjadi padaku. Satu hal yang paling membantuku bertahan adalah ibuku. Setiap kali aku menelepon ke kampung, suaranya selalu menjadi penguat. Kamu sudah melakukan yang benar, Nak. Ibu bangga sama kamu. Kalimat itu selalu membuat air mataku jatuh. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena rasa haru. Adikku juga mulai tumbuh dewasa dan semakin rajin belajar. Melihat mereka baik-baik saja membuatku merasa bahwa semua perjuangan ini tidak sia-sia. Waktu terus berjalan. Luka memang tidak hilang sepenuhnya. Tapi aku belajar bahwa hidup tidak berhenti hanya karena kita pernah hancur. Aku mulai berbagi cerita di komunitas kecil untuk perempuan yang pernah mengalami hal serupa. Aku tidak menceritakan semuanya secara detail, tapi aku ingin mereka tahu satu hal. Kamu tidak sendirian. Dari sana aku bertemu banyak orang yang juga sedang berjuang dengan luka mereka sendiri. Dan perlahan aku menyadari bahwa kekuatanku bukan hanya untuk diriku sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Suatu hari, aku kembali berdiri di depan kaca. Wajahku masih sama, tapi mataku berbeda. Ada bekas luka di dalamnya, tapi juga ada ketenangan baru. Aku tersenyum kecil. Aku sudah bertahan sejauh ini. Dan aku bangga pada diriku sendiri. Terakhir, terima kasih sudah mengikuti kisah Tanti dari awal sampai akhir. Kisah ini bukan hanya tentang luka dan kehilangan, tetapi juga tentang keberanian untuk melawan, tentang tidak diam ketika kebenaran harus disuarakan, dan tentang harapan bahwa hidup selalu bisa dimulai kembali. Jika kamu sedang berada dalam situasi sulit, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri. Selalu ada jalan untuk keluar, meski pelan. Jangan lupa untuk terus berbagi kebaikan, saling mendukung, dan menjaga satu sama lain. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk kisah-kisah inspiratif lainnya. Tulis di kolom komentar, kamu menonton dari kota mana? Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.